Selamat pagi anak-anak, semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari yang indah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita walaupun secara daring, tetapi Ibu tetap berharap kamu mengikuti kegiatan pembelajaran kita dengan serius. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Dengan subpokok bahasan dampak globalisasi. Mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 SMP Negeri 4 Rupat. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan aspek-aspek globalisasi dalam berbagai kehidupan manusia. 2. Menganalisa dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada slide yang ditampilkan ini, Ibu membuat skema. Yang pertama, perubahan sosial budaya. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi. A. Pengertian globalisasi. B. Sejarah globalisasi. C. Bentuk-bentuk globalisasi. D. Politik luar negeri Indonesia. E. Perwakilan diplomatik. F. Arti penting globalisasi bagi Indonesia. G. Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. H. Sikap positif terhadap dampak globalisasi. A. Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki makna universal atau mendunia. Globalisasi mempunyai beberapa definisi antara lain. 1. Menciptakan masyarakat dunia yang saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek budayaan lainnya. 3. Merupakan suatu proses perubahan sosial di mana negara, wilayah, masyarakat saling terkoneksi satu sama lain. B. Sejarah globalisasi. Proses globalisasi mulai dikenal pada abad ke-19 yang diawali revolusi industri di Inggris. Muncul penemuan baru di berbagai bidang seperti transportasi, ekonomi industri, perdagangan, dan lainnya. Berbagai penemuan tersebut sangat dibutuhkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dari berbagai negara di dunia. Proses globalisasi semakin dibutuhkan sehingga seseorang atau suatu negara tidak mungkin mengisolasikan diri. C. Globalisasi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Faktor-faktor yang dipengaruhi antara lain adalah 1. Ekonomi. 2. Iptek. 3. Transportasi. 4. Sosial budaya. 5. Informasi dan komunikasi. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Tahukah kamu? Interaksi antar masyarakat menjadi mudah karena kemajuan teknologi komunikasi. Perdagangan internasional dan kegiatan wisata luar negeri menjadi mudah karena teknologi transportasi. Kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Dampak positif globalisasi lainnya. 1. Meningkatkan etos kerja dan kompetensi atau persaingan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan disiplin kerja. 3. Tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik. 4. Target bisnis usaha yang semakin luas dan tingkat mobilitas penduduk semakin tinggi yang didukung oleh alat transportasi modern. 5. Berjiwa mandiri, rasional, dan sportif. 6. Meningkatkan pembangunan dan sektor devisa negara dan yang lainnya. Selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi. Yang pertama, tidak ada filter sehingga budaya asing bisa masuk dengan mudah. Kedua, penyeludupan barang-barang ilegal ke Indonesia. Ketiga, terjadi kerusakan lingkungan dan diperparah dengan polusi sebagai akibat dari kegiatan industri besar-besaran. Keempat, ada beberapa sektor industri yang kalah saing dengan industri baru yang muncul dengan metode baru. Kelima, sikap individualisme yang tinggi. Selanjutnya di bidang politik. Salah satu dampaknya bersumber pada penyebaran nilai-nilai politik barat
melalui jaringan informasi dan transportasi yang berkembang secara pesat. Dengan demikian, proses pendidikan atau sosialisasi politik kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik Barat. Dampak negatif bidang sosial budaya. 1. Nilai-nilai asing mudah masuk lewat televisi, internet, radio, dan lain-lain. Kedua, minat pada budaya lokal menurun, diganti dengan gaya hidup individualisme, hedonisme, permisif, dan konsumerisme. Ketiga, semangat kegotong royongan dan kepedulian sosial mulai luntur. Keempat, nilai-nilai keagamaan berkurang, diganti dengan hal-hal yang bersifat rasional. Selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Pertama, semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Kedua, munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional. Ketiga, membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan, monopoli usaha, dan kekuasaan politik pada segelintir orang. Keempat, menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Pada slide berikut ini Ibu tampilkan gambar-gambar agar anak-anak Ibu bisa membandingkan dampak globalisasi mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling modern, terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Pada gambar ini kita lihat contohnya adalah seorang pedagang dari pasar tradisional yang menjajakan barang dagangannya dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian gambar yang berikutnya adalah contoh pasar terapung yang ini juga ada dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti di daerah Kalimantan, di mana mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang paling sederhana, dari atas perahu, berdayung, kemudian menjajakan barang dagangan mereka kepada para pembeli. Kemudian gambar yang berikutnya adalah ini contoh kegiatan pabrik yang sudah bersifat skala nasional, di mana pabrik ini bisa menghasilkan barang-barang kebutuhan baik antar daerah, antar negara yang bisa dijadikan sebagai kegiatan ekspor bagi negara-negara yang membutuhkan. Dalam kegiatan ekspor seperti ini juga dalam dampak positifnya bisa memberikan keuntungan devisa bagi bangsa Indonesia. Kemudian dalam hal pengiriman barang, dalam perdagangan pengiriman barang, kita bisa melihat zaman sekarang ini sudah menggunakan alat transportasi yang lebih canggih seperti kapal-kapal yang mengangkut peti-peti kemas yang bisa diekspor atau dibawa sampai ke negara-negara lain. Selanjutnya bentuk perekonomian modern. Pada slide berikut ini adalah gambar perekonomian modern di mana banyak kita jumpai di kota-kota besar yang menyediakan kebutuhan konsumen, terutama kalangan ekonomi menengah ke atas. Hal ini memberikan dampak yang positif, kemudahan mendapatkan barang yang dibutuhkan, lalu lintas barang semakin tinggi, kepuasan berbelanja bagi konsumen yang dapat memanjakan selera masyarakat. Ini memang dapat meningkatkan devisa negara dari sektor ekonomi. Swalayan-swalayan berlomba untuk memenuhi selera konsumen dalam berbelanja yang juga dapat dikemas secara online. Namun, perlu juga kita pahami agar pasar modern atau pemilik modal besar jangan sampai menggerus dan memusnahkan pasar-pasar tradisional. Berikutnya, dampak positif bidang iptek. Dampak positif di bidang iptek merupakan kunci utama dalam kemajuan global. Seperti kata bijak yang mengatakan, siapa menguasai teknologi dapat menguasai dunia. Iptek memberikan dampak positif yang sangat besar. Seperti sekarang ini kita dapat mempraktekkan pembelajaran online yang dapat memacu kemampuan kamu dalam hal teknologi. Didukung penggunaan satelit canggih, kita juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan tanpa harus pergi atau berkunjung ke tempat yang kita inginkan. Kemajuan iptek memacu kita untuk lebih maju dan bersaing sehat
dalam hal yang positif. Namun, kita juga tahu bahwa teknologi dapat menghancurkan manusia pribadi apabila salah menggunakan. Tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Karena itu, kamu perlu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Mari kita gunakan secara positif dan yang bermanfaat. Bidang transportasi. Pada slide ini dapat kita lihat tingkat kemajuan transportasi dari yang sederhana sampai ke tingkat yang modern. Pada tingkat yang sederhana, transportasi yang kita gunakan pada zaman dahulu masih banyak juga yang digunakan sampai zaman sekarang. Namun, hal ini membuat keterbatasan gerak dan ruang daripada kegiatan manusia. Transportasi yang sekarang pada zaman modern ini dapat meningkatkan mobilitas penduduk, menghemat waktu dan tenaga. Berbagai negara berlomba-lomba menciptakan sarana transportasi yang cepat. Namun, kemajuan transportasi juga memicu permasalahan yang cukup rumit, seperti tingkat kemacetan yang sangat tinggi terutama di kota-kota besar, tingkat polusi kendaraan. Semuanya ini berpengaruh bagi tingkat kesehatan manusia. Karena itu, berbagai alat transportasi yang sekarang diciptakan adalah yang berusaha ramah dengan lingkungan. Berikutnya, dampak globalisasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kita dapat sekarang mempelajari berbagai hal melalui buku sebagai salah satu media dalam hal pendidikan. Buku-buku yang diciptakan zaman sekarang ini memberikan berbagai macam kemajuan pengetahuan bagi siswa-siswa baik yang berada di pelosok daerah. Dengan menggunakan sarana buku, kita bisa mengetahui berbagai macam kejadian, berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di permukaan bumi ini. Memang benar kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di pelosok negeri kita. Zaman sekarang pendidikan pun sudah semakin canggih. Pembelajaran sudah semakin menyenangkan. Kita dapat mengakses berbagai macam kegiatan dengan cara yang sangat mudah. Dalam hal budaya, banyak bangsa-bangsa lain atau negara lain yang tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Mereka jauh-jauh datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung dan mempelajari kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Karena itu kita wajib berbangga dengan kebudayaan kita sendiri. Mari kita jaga dan kita lestarikan kebudayaan kita agar tidak hilang oleh karena kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk dari berbagai negara lain. Kebudayaan-kebudayaan kita wajib kita jaga dan kita lestarikan. Selanjutnya dari sektor budaya dan pariwisata. Pada saat ini Indonesia ramai dikunjungi oleh turis-turis asing karena Indonesia memiliki panorama alam yang indah. Hal positif yang dapat kita lihat dari hal tersebut antara lain, pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata meningkat. Kedua, terbukanya lapangan kerja terutama di tempat-tempat tujuan-tujuan wisata. Ketiga, adanya pertukaran budaya yang membuat budaya Indonesia lebih dikenal oleh dunia, terutama adalah Pulau Bali yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Selanjutnya, dampak positif dalam bidang politik. Sesuai dengan ajas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, kita perlu menjalin kerjasama dalam bidang politik yang baik dengan negara-negara lain. Karena ini berpengaruh dalam sektor ekonomi, perdagangan, sosial, dan lainnya. Kita juga mempunyai perwakilan diplomatik di berbagai negara sesuai dengan perjanjian antar negara. Hubungan politik yang harmonis akan menciptakan suasana yang kondusif. Kita dapat menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral sesuai dengan kepentingan masing-masing. Indonesia aktif dalam menjalin kerjasama dan bergabung pada organisasi-organisasi seperti ASEAN, APEC, OKI, PBB, dan lainnya. Jadi penting bagi bangsa Indonesia menjalin kerjasama politik
karena kita adalah bagian dari negara-negara di dunia. Dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi juga menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Dengan adanya alat teknologi yang semakin maju, dapat mengakses informasi yang sangat cepat dan terbuka. Melalui media sosial, kita dapat berinteraksi dengan orang lain yang belum kita kenal, sehingga kita perlu berhati-hati dalam memilih informasi yang benar dan positif. Gunakan sosial mediamu dengan santun dan benar. Saring berita yang kamu dengar dan sesuaikan dengan budaya bangsa kita. Apabila kita salah gunakan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Kita tidak perlu mencontoh hal-hal yang negatif, karena itu perlu bimbingan dan pengawasan ketat dari orang tua ataupun pemuka-pemuka agama. Dampak negatif lainnya seperti munculnya paham radikalisme, penjarahan atau eksploitasi alam yang berlebihan demi kepentingan tertentu. Perusahaan atau pabrik sebagai penyumbang polusi udara yang cukup besar dan berpengaruh bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di darat, laut, maupun udara yang berhubungan dengan kelangsungan bumi yang kita cintai ini. Di akhir pertemuan ini, Ibu akan menampilkan kesimpulan materi pembelajaran kita. Silahkan kamu baca dan kamu amati dengan baik. Selanjutnya, silahkan kamu kerjakan tugas mandiri. Setelah selesai kamu kerjakan, foto, kirimkan ke WA Group. Pada akhir materi ini, Ibu tetap berharap kepada kamu semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, stay at home.